Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena kita diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkah kaki ke tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar serta menegakkan panji-panji kebenaran dan menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi singkat tersebut, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama Khairil Alwafi Saputra dengan NIM 19.1988, Prodi Teknik Industri. Ingin menyampaikan materi berupa mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslim dan muslimah. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan, untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal, sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan lalu Allah memberikan hati agar manusia untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Lalu ada pertanyaan, mengapa manusia berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadahnya hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berilmu masih lebih unggul dalam sesuatu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti akan memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.
beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah", yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dalam hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum muslimin saja, namun juga kaum muslimah. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Lalu, kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberi penjelasan kepada seorang muslimin lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan ilmu di dunia maupun melalui ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An arada dunya fa'alaihi ya la ilmu wa man aradallah man aradal akhirati fa'alaihi ya la ilmu wa man aradahuma fa'alaihi ya la ilmu, yang artinya siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu, dan siapa yang ingin menginginkan kebahagiaan keduanya dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam. Sedang diamnya Nabi adalah tanda setuju, dan kata lain, diamnya Nabi kalau itu memberikan pembenaran atas perkataan dari Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dan juga dari penjelasan dari hadis riwayat Tirmizi, mana berkata, seorang yang alim lebih sedikit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah atau yang tidak berilmu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu, seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariyah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan janganlah pelit untuk membagikan ilmu tersebut, karena sungguh itu adalah amal jariyah yang tiada putus pahalanya. Baiklah, maaf apabila ada kesalahan kata, kekeliruan dalam penyampaian, dan keraguan dalam penyampaian, karena itu kesalahan dari saya sendiri. Akhir kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.